Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisis keunggulan kompetitif PT Aqua Golden Mississippi. Kami beranggotakan Jesse Profida Yunina Pitupulu, Muhammad Yusuf Putra, Muhammad Turman, Aurelia Bellatrix Banuera, Muhammad Bukari Paundra. Yang pertama-tama, pendahuluan akan dijelaskan oleh saya. PT Aqua Golden Mississippi adalah perusahaan pelopor air minum kemasan yang didirikan pada tahun 1973 oleh Tirto Utomo di Bekasi. Di tahun 1998, Aqua bergabung dengan grup Danone yang berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini sehingga di bawah bendera Danone Aqua. Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggan di seluruh Indonesia. Keunggulan kompetitif PT Aqua adalah brandnya yang unik dan sudah lama dikenal masyarakat. PT Aqua berinovasi dalam bidang segmentasi pasar di mana Aqua membedakan jenis kemasannya berdasarkan segmentasi pasar yang ada di masyarakat. Slide selanjutnya. Nah, tujuan dari analisis keunggulan kompetitif perusahaan PT Aqua Golden Mississippi adalah mengetahui seberapa besar dampak keunggulan kompetitif bagi kesuksesan PT Aqua di industri air minum kemasan, membuat pengeluaran anggaran pada PT Aqua lebih efisien, dan memberi kesan unik dan spesial pada PT Aqua. Lalu untuk slide selanjutnya, saya berikan kepada Aurelia. Baik, terima kasih Jessi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi dan deskripsi keunggulan kompetitif PT Aqua. Yang pertama, faktor yang memberikan PT Aqua keunggulan kompetitif. Kualitas produk. PT Aqua Golden Mississippi telah membangun reputasi yang baik dan eh, terkait kualitas produk mereka. Mereka menggunakan teknologi modern dan proses pengolahan yang ketat untuk memastikan bahwa produk mereka selalu segar dan berkualitas tinggi. Contoh konkretnya adalah Aqua Reflections, produk air mineral yang telah melalui proses ozonasi untuk memastikan kesegarannya dan kualitasnya. Yang kedua, branding yang kuat. PT Aqua Golden Mississippi telah membangun merek yang kuat di pasar. Mereka menggunakan kampanye iklan yang kreatif dan efektif untuk mempromosikan merek mereka, dan juga membedakan diri dari pesaing. Mereka melakukan inovasi dalam desain yang menarik dan mempermudah penggunaan oleh konsumen. Salah satu contohnya adalah merek Aqua itu sendiri. Yang selanjutnya, PT Aqua hadir dalam semua segmentasi pasar. PT Aqua melakukan segmentasi pasar lebih lanjut untuk mempertajam strategi pemasaran mereka dan juga memenuhi kebutuhan spesifik dari segmen pasar tertentu. Salah satu contoh konkretnya adalah meluncurkan produk air mineral dalam kemasan botol kecil. Aqua air mineral 330 ml yang cocok untuk segmen pasar yang lebih muda dan aktif yang mencari produk yang mudah dibawa saat berpergian atau beraktivitas. Yang keempat, mudah didapatkan atau ditemui di pasaran. Dengan cara demikian, perusahaan dapat memperkuat posisi mereka di pasar dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Salah satu contoh konkret ketersediaan produk yang mudah didapatkan dan ditemui di mana saja adalah keberadaan Aqua dan produk-produk PT Aqua Golden Mississippi di warung-warung kecil atau warung kelontong yang tersebar di seluruh Indonesia. Keunggulan kompetitif PT Aqua Golden Mississippi di atas memiliki karakteristik yang dapat membuatnya sulit ditiru oleh pesaing. Namun, pesaing tetap dapat mencoba untuk meniru strategi PT Aqua Golden Mississippi dengan cara yang sama atau berbeda. Oleh karena itu, PT Aqua Golden Mississippi harus selalu mengembangkan strategi inovatif dan mengantisipasi perubahan pasar untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka di pasar. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aurel.
Selanjutnya, analisis pesaing akan dijelaskan oleh Muhammad Nurman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis pesaing dari PT Aqua. Pesaing utama perusahaan Aqua dalam industri sejenis adalah yang pertama, Le Mineral, diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya yang bergerak di bidang beverages atau minuman. Merek ini tergolong baru di pasaran, di mana Le Mineral mulai memproduksi air mineral kemasan di tahun 2015. Yang kedua ada Nestle Pure Life, berada di bawah lisensi dan pengawasan Nestle Water SA, PT Akasa Wira Internasional Tbk, memulai produksi dan distribusi produk Nestle Pure Life di Indonesia pada tahun 2005. Yang ketiga ada Fit. Fit adalah merek air mineral dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Tirta Investama di Indonesia. Sebelumnya, PT terkait dimiliki oleh PT Varia Industri Tirta yang mulai beroperasi di tahun 1982. Dan yang keempat ada Kristalin. Produk yang beredar di bawah PT Group ini mulai hadir di pasar Indonesia pada tahun 2016. Air kemasan kristalin tersedia dalam beragam ukuran kemasan sesuai dengan kebutuhan konsumen. PT Aqua membedakan diri dari para pesaing dengan memfokuskan penjualan produk pada seluruh segmentasi pasar yang ada di masyarakat. Semua produk Aqua hadir dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan air mineral kemasan di segmentasi masing-masing. Segmentasi tersebut meliputi kalangan rumah tangga, kelas sosial, geografis, dan usia. Strategi pesaing dan upaya dalam meniru produk PT Aqua adalah dengan menciptakan produk yang mencakup segmentasi pasar tertentu dengan harga yang lebih murah. Harga air mineral kemasan yang ekonomis cenderung lebih diminati di masyarakat, namun kualitas produknya tidak sebaik produk di bawah naungan PT Aqua. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Nurman atas penjelasannya. Selanjutnya, analisis ekosistem industri akan dijelaskan oleh Paundra. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis ekosistem industri. Faktor eksternal yang mempengaruhi keunggulan kompetitif PT Aqua Golden Mississippi adalah yang pertama ialah regulasi. Regulasi pemerintah dalam hal kualitas air, lingkungan, dan kesehatan dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan Aqua. Jika perusahaan Aqua dapat mematuhi regulasi dengan baik, maka hal ini dapat membantu membangun citra positif dan meninggalkan kepercayaan konsumen. Yang kedua ialah tren pasar. Perubahan tren pasar seperti perubahan preferensi konsumen terhadap jenis minuman, perubahan gaya hidup, dan peningkatan kesadaran kesehatan dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan Aqua. Perusahaan Aqua harus dapat mengantisipasi tren pasar ini dan mengembangkan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga ialah teknologi. Perkembangan teknologi dapat pengolahan air dan produksi minuman dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan Aqua. Jika perusahaan Aqua dapat mengadopsi teknologi terbaru dalam produksi dan distribusi produksinya, maka hal ini dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam efisiensi operasional dan kualitas produk. Slide selanjutnya. Perusahaan Aqua merupakan pemain utama di industri minuman dan alkohol di Indonesia. Sebagai perusahaan yang sudah berpengalaman dan mapan di industri ini, perusahaan Aqua mampu menyesuaikan strateginya dan mengambil keuntungan dari perubahan dan peluang dalam ekosistem industri. Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh perusahaan Aqua untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengambil keuntungan dari peluang dalam ekosistem industri adalah pengembangan produk baru. Perusahaan Aqua terus mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Produk-produk tersebut memiliki inovasi dan fitur-fitur baru yang memberikan nilai tambahan bagi konsumen. Sebagai contoh, perusahaan Aqua telah meluncurkan produk-produk seperti Aqua Reflection, Le Mineral Plus, dan lain-lainnya. Meningkatkan kualitas produk. Perusahaan Aqua selalu fokus pada meningkatkan kualitas produknya. Perusahaan ini melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas air yang digunakan untuk produksi, menjaga kebersihan pabrik, serta melakukan pengujian kualitas produk secara teratur.
Hal ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk Aqua adalah produk yang berkualitas tinggi. Ekspansi pasar. Perusahaan Aqua terus melakukan ekspansi pasar ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain memperkuat posisi diri pasar domestik, perusahaan Aqua juga berusaha untuk mengekspor produk-produknya ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan omset perusahaan. Menerapkan teknologi modern. Perusahaan Aqua terus mengembangkan teknologi modern dalam produksinya. Perusahaan ini telah mengadopsi teknologi reverse osmosis dalam pengolahan airnya untuk memastikan kualitas produk yang lebih baik. Perusahaan juga mengembangkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya seperti penggunaan sistem otomatisasi dan teknologi informasi. Konsolidasi dan kolaborasi dengan industri terkait. Perusahaan Aqua berusaha untuk konsolidasi dan kolaborasi dengan industri terkait untuk meningkatkan efisiensi produk dan distribusi produknya. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan petani lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Dengan strategi di atas, perusahaan Aqua berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengambil keuntungan dari peluang dalam ekosistem industri. Hal ini terlihat dari pertumbuhan bisnis perusahaan Aqua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Itulah analisis ekosistem industri dari PT Perusahaan Aqua. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Undra. Selanjutnya kesimpulan akan diberikan oleh Yusuf. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dalam bidang pemasaran produk masih terdapat banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dan memalsukan produk Aqua. Maksudnya air yang dipasarkan diisi dengan air yang tidak tahu kesterilan dan komposisinya dengan cara menyuntikkan zat tertentu ke dalam botol atau kemasan. Sehingga PT Aqua sendiri memberikan kode unik berupa barcode pada setiap produk Aqua, sehingga masyarakat bisa mengetahui keaslian produk. Menurut analisis kelompok kami, hal yang dapat meningkatkan keamanan dalam menjamin keaslian produk adalah dengan menambahkan segel hologram pada tutup botol produk. Namun masyarakat masih kurang paham akan perbedaan produk asli dan palsu, sehingga ditambahkan informasi pada iklan maupun pada kemasan mengenai perbedaan produk Aqua yang asli dan palsu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yusuf atas kesimpulannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Selamat pagi.